Salam jumpa kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada hari ini kita mau melakukan persiapan bersama dengan tema Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, diambil dari bahan bacaan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Bersama dengan kita sudah hadir ada Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahasan Alkitab pada saat ini. Dan sebelum kita memulainya, mari bersama kita berdoa. Bapa di sorga, kami semua mau melakukan persiapan guru sekolah minggu. Berkatilah anakmu terkasih, Pendeta Hendra, dan juga anak-anakmu sebagai narasumber yang akan menyampaikan ide-ide, metode untuk menyampaikan kisah ini tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Berkatilah kami ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan ke Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Pendeta Santi. Salam semua kakak-kakak. Kita akan bersama pada saat ini membahas Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Waduh, ini karena semangat jadi bacaannya geser. Nah, kita akan membaca dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya akan mengawali pembacaan pada saat ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kakak-kakak yang terkasih, kita mungkin masih dalam suasana yang masih ada kekhawatiran-kekhawatiran untuk kena virus dari corona ini ya. Kita masih berupaya untuk menjaga stamina tubuh kita. Ada banyak sekali mungkin hal-hal yang bagi kita itu menakutkan. Bukan hanya soal virus corona, tapi juga mungkin kita juga mengalami ketakutan-ketakutan yang lain dalam kehidupan kita. Nah, dalam minggu-minggu Paskah ini, kita boleh bersukacita karena kita mendapatkan satu kepastian kehidupan karena Yesus bangkit. Dan kisah kita dalam Yohanes 20 ayat 19-23 ini adalah kisah kebangkitan Tuhan Yesus dan perjumpaan Tuhan Yesus pada murid-murid di tahap-tahap awal ya, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Mari kita melihat ayat per ayat dalam teks firman Tuhan ini. Dalam firman Tuhan disebutkan di ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam, jadi situasi yang digambarkan oleh Yohanes adalah situasi yang menggambarkan ketakutan para murid-murid. Malam adalah situasi yang tidak nyaman, banyak hal yang bisa terjadi pada malam hari. Dan dalam teks kita disebutkan, pada malam itu mereka berkumpul dan dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Jadi ketakutan besar menghantui para murid-murid dan kata malam dengan tambahan pintu-pintu terkunci itu menunjukkan bahwa mereka begitu lumpuh karena mereka nggak bisa beraktivitas, pintu terkuncinya. Ini menggambarkan betapa ketakutan yang mereka alami, para murid-murid alami pada saat itu. Jadi hal yang pertama yang kita dapatkan dalam teks kita adalah bisa saja ketakutan-ketakutan bisa melumpuhkan kita, bisa membuat kita nggak bisa bergerak kemana-mana, seperti terkunci dalam satu ruangan ya. Jadi ketakutan ini bisa saja juga melumpuhkan iman percaya kita. Yang kedua, mari kita melihat ayat yang selanjutnya.
Setelah diberikan kejelasan tentang malam dan juga pintu-pintu terkunci, pada ayat yang ke-19 disebutkan bahwa pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi ada semacam situasi yang tiba-tiba terjadi. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka menggambarkan bahwa Tuhan Yesus tahu kebutuhan mereka. Mereka lalu mengalami intervensi Tuhan, kira-kira begitu ya. Dia tidak mengetok pintunya dulu ya, tapi tiba-tiba ada di tengah. Lalu menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Ini sebuah intervensi Tuhan untuk menegaskan kembali bahwa aku bangkit. Di tengah ketakutanmu, aku ada di sana. Kakak-kakak, ini memberikan satu hal yang penting bagi kita, bahwa Tuhan bisa mengintervensi kita dengan banyak hal. Tuhan bisa menegaskan kembali bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang bangkit, dan memberikan iman, percaya kita kembali tumbuh. Dan itu adalah karya Tuhan luar biasa. Jadi hal yang kedua yang kita dapatkan, bukan hanya gambaran ketakutan yang dialami murid-murid ini melumpuhkan mereka, tapi Tuhan terus berkarya memulihkan. Tuhan menunjukkan karyanya untuk mereka menjadi kembali percaya. Lanjut ya, di ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Di teks kita disebutkan bahwa ada sebuah pengutusan. Dalam kisah kita, kehadiran Tuhan Yesus itu bukan hanya hadir tanpa sebuah tujuan, tugas, tapi dia menunjukkan aku adalah Allah yang hidup ketika dia menunjukkan tangannya, ya. Tapi juga dia memberikan sebuah pengutusan. Bukan hanya diutus, tapi juga murid-murid ini diberikan sesuatu. Apa itu? Mari kita lihat ayat ke-22. Dan sudah berkata demikian, ia menggembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi ada sebuah kelengkapan yang Tuhan hadirkan untuk murid-murid ini menjalankan tugas perutusan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan dilengkapilah dengan karya Roh Kudus di dalamnya. Dan ada sebuah karya spesial yang diberikan kepada para murid-murid. Di ayat 23 disebutkan bahwa peran mereka menjadi peran yang sangat-sangat luar biasa besar ya. Dalam tradisi Yahudi, peran pengampunan dosa itu adalah perannya Allah. Maka dalam diskusi para ahli Taurat ketika Tuhan Yesus menyatakan dosamu sudah diampuni, banyak sekali dialog di antara mereka yang lalu menggugat Tuhan Yesus. Nah, kalau para murid-murid lalu diberikan satu tugas yang besar, yaitu diberikan tugas pengutusan, dilengkapi, dan mereka mendapatkan sebuah otoritas peran yang luar biasa, mengampuni dosa, dan ini sesuatu yang luar biasa. Jadi di kisah kita ini terlihat sekali bahwa ada pengutusan beserta dengan segala apa yang diperlukan dalam proses tugas itu. Jadi yang ketiga yang kita dapatkan adalah panggilan untuk melakukan tugas pengutusan dari Tuhan. Inilah teks kita yang kita akan sampaikan kisahnya kepada adik-adik. Di kelas balita-balita, kita akan menyampaikan kisah ini untuk memperkenalkan kisah kebangkitan Tuhan Yesus di tengah para murid-murid yang sedang ketakutan di malam itu dengan pintu-pintu terkunci. Artinya Tuhan Yesus memberikan penguatan dengan menampakkan dirinya kepada para murid-murid. Di kelas kecil dan besar, kita mau mengarahkan anak-anak untuk termotivasi bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan mereka diminta untuk melakukan sesuatu, pengutusan yang Tuhan lakukan, tugas perutusan itu harus dilakukan di tengah keseharian mereka. Inilah bahan kita akan sampaikan kepada adik-adik, dan semoga para adik-adik ini mengenal kisah, tapi juga termotivasi karena Allah yang bangkit dan mau melakukan tugas pengutusan. Demikian Kak Pendeta Santi, bahan Alkitab, dan kita semoga bisa menangkap dan menyampaikan kepada adik-adik. Saya kembalikan kepada Pendeta Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra untuk penyampaian bahasan Alkitab, dan kita akan menuju Kak Devina di kelas Batita dan kelas Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Saat ini kita sedang melakukan persiapan bersama dengan tema Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Baru saja Kak Pendeta Hendra tadi sudah menyampaikan bahasan Alkitab dan kita menuju Kak Devina yang sudah siap di kelas Batita Balita yang akan menyampaikan ide-ide metode yang akan menolong kakak-kakak menyampaikan bahan bacaan ini kepada anak-anak kelas Batita dan Balita. Mari silahkan, Kak Devina. Halo kakak-kakak, apa kabarnya? Wah, semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik. Saat ini kita akan bersama belajar bagaimana menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kita di kelas Batita. Temanya kita pada hari ini adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 20. Tujuannya adalah supaya anak-anak tahu bahwa murid Yesus menguatkan para murid dengan menampakkan dirinya. Jadi, kata kunci untuk kelas Batita adalah Yesus bangkit. Ya, kata ini yang harus kakak-kakak semuanya ulang-ulang. Itu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit. Nah, seperti biasa kita akan mulai membagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pembukaan. Nah, di dalam pembukaan kita bisa minta tolong kepada salah satu teman GSM, guru sekolah minggu, untuk bersembunyi atau keluar dari layar. Jadi menjauhkan diri dari kamera begitu ya, supaya kelihatannya seperti bersembunyi. Nah, lalu tanyakan kepada anak-anak sekolah minggu kita, adik-adik, kakak nama GSM yang bersembunyi itu tadi, misalnya Kak Devina, Kakak Devina kemana ya? Lalu kakak pura-pura mencari dan kakak bisa mengatakan kepada adik-adik, yuk kita panggil namanya Kak Devina, Kak Devina. Ya, setelah itu kakak yang bersembunyi lalu muncul dengan malu-malu sambil mengatakan, jangan keras-keras, nanti kedengaran. Aku malu karena ada tamu papa dan mama yang datang ke rumah. Nah, lalu setelah itu kakak bisa mengatakan, adik-adik ada tidak yang sama seperti Kak Devina? Sembunyi, malu kalau ada teman papa dan mama yang datang ke rumah. Murid-murid Tuhan Yesus, ya, kita langsung masuk ke bagian isi. Murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus disalibkan, juga bersembunyi. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi, para orang-orang Farisi, sehingga ketika mereka mengadakan pertemuan, mereka bersembunyi. Lalu kita mengatakan lagi sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Alkitab, tetapi ketika mereka sedang berkumpul dan bersembunyi, Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ketika mereka, murid-murid Tuhan Yesus melihat itu semua, mereka langsung kaget dan mereka langsung bersukacita karena Tuhan Yesus bangkit. Kita katakan apa adik-adik? Tuhan Yesus bangkit. Nah, setelah itu kita bisa mengatakan kepada murid-murid, kepada adik-adik bahwa ya murid-murid bersukacita, murid-murid tidak menjadi takut lagi. Pesan untuk adik-adik adalah supaya mereka juga tetap bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan adik-adik tidak malu lagi ketika ada teman
papa dan mama yang datang ke rumah. Lalu adik-adik juga bisa mengatakan Tuhan Yesus bangkit. Ya, kita mengatakan kepada adik-adik, mengajak kepada adik-adik untuk bersama-sama mengatakan Tuhan Yesus bangkit. Nah, kurang lebih seperti itu kakak-kakak cerita untuk adik-adik kelas Batita. Semoga membantu dan semoga menjadi sukacita buat kita yang melayani. Terima kasih. Terima kasih Kak Devina untuk ide-ide kreatifnya. Kita menuju Kak Kezia di kelas kecil dan kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa dalam program persiapan sekolah minggu, guru sekolah minggu. Saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Dan bersama dengan kita sudah bersiap Kak Kezia di kelas kecil. Mari silakan Kak Kezia. Hai kakak sekolah minggu, kembali berjumpa lagi dengan saya. Dan hari ini saya akan menolong kita untuk mempersiapkan diri mengajar anak-anak di kelas kecil. Nah, untuk kelas kecil, tujuan yang mau kita capai hari ini adalah mengajarkan anak-anak untuk termotivasi, memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit melalui kehidupan mereka sehari-hari. Nah, bagaimana kita menyampaikan materi ini? Kakak, untuk pembuka, saya usul ajak anak-anak bermain, ekspresikan dirimu. Idenya sederhana, minta anak-anak untuk mengekspresikan diri mereka sebebas-bebasnya kalau mereka merasakan emosi tertentu. Contoh, kalau mereka sedang senang, apa yang akan mereka lakukan? Nah, biarkan anak-anak berekspresi. Mungkin ada yang tersenyum, mungkin ada yang senyum malu-malu, mungkin ada yang tertawa, atau mungkin senang ada yang bertepuk tangan. Nah, biarkan mereka berekspresi. Kakak juga bisa kombinasi dengan memberikan situasi yang konkret ketika mereka merasakan senang, supaya mereka juga tidak membayangkan terlalu abstrak ya. Misalnya, kalau orang tua kalian pulang, lalu mereka bilang, nih mama atau papa bawa hadiah buat kamu. Kira-kira bagaimana ekspresi kamu? Wah, mungkin anak-anak mengekspresikan senangnya dengan lompat, wah gembira, wah luar biasa, lompat nari-nari, boleh juga. Atau ada yang mau bernyanyi, silakan gitu ya. Lalu mulai masuk ke ekspresi selanjutnya. Terkejut, apa yang akan anak-anak tunjukkan kalau terkejut, misalnya, atau matanya melotot gitu ya. Atau tunjukkan ekspresi lain, marah. Marah itu seperti apa? Oh, biasanya marah tuh matanya membesar, terus ekspresinya marah. Atau mengepalkan tangannya, marah. Nah, ekspresi lain, sedih. Sedih itu seperti apa ya? Oh, sedih itu seperti ini. Baru. Atau mungkin sedihnya menangis. Atau menangisnya sedih sekali.
Atau bisa juga minta, ayo anak-anak nangis sekeras-kerasnya. Biarkan mereka mengekspresikan dirinya. Lalu takut. Oh, kalau takut itu seperti apa? Takut itu misalnya, gimana nih? Takut. Nah, minta mereka mengekspresikan sebebas mungkin dan sampaikan kepada mereka bahwa kita semua pernah merasakan ekspresi itu, merasakan emosi itu. Nah, pada bagian sedih dan takut, secara khusus pada hal takut, kita bisa bertanya kepada anak-anak apa sih yang membuat mereka merasa takut. Misalnya kalau anak-anak itu biasanya ketakutannya itu ketika mereka ditinggalkan oleh orang tua sendirian, itu mereka takut misalnya. Atau takut ketika gelap, takut dengan hewan-hewan tertentu, misalnya ular, laba-laba, atau kadang-kadang ada yang takut dengan cicak, gitu. Atau takut dengan hal-hal lain, gitu. Nah, kakak yang perlu catat di sini adalah apapun yang anak-anak ungkapkan, biarkan mereka mengungkapkan dengan bebas dan tidak ada penghakiman, tidak ada yang membuat itu sebagai sesuatu lelucon gitu. Biarkan terima bahwa setiap anak tuh punya ketakutannya sendiri-sendiri. Kalau ada misalnya dilakukan di Zoom atau di ruang kelas, lalu ada teman-teman yang wah kok kamu gitu aja takut gitu. Nah, kita ajarkan kepada mereka bahwa ya setiap orang punya ketakutannya sendiri-sendiri dan kita nggak boleh mengatakan kepada teman-teman gitu aja takut. Tapi justru kita tolong mereka supaya tidak takut lagi, gitu ya. Nah, pada bagian itu kita bicara tentang kesedihan dan ketakutan, lalu kita setelahnya bisa masuk ke cerita sekolah minggu. Sampaikan pada mereka bahwa pada waktu itu para murid juga pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Kenapa para murid takut? Karena pada waktu itu mereka melihat bahwa guru mereka diperlakukan dengan tidak baik. Guru mereka, Tuhan Yesus itu dicambuk, lalu disiksa, lalu mati disalibkan. Sampai guru mereka akhirnya ya mati dan masuk di dalam kubur. Nah, mereka begitu ketakutan dan sedih sekali karena kehilangan guru yang sangat mereka kasihi. Nah, apalagi yang membuat para murid takut? Ternyata pagi itu seorang murid bernama Maria Magdalena datang kepada mereka. Dan Maria mengatakan bahwa aku telah melihat Tuhan. Maria bercerita bahwa kubur Yesus sudah kosong. Nah, kok Maria memberitakan Yesus bangkit, murid-murid malah takut ya? Nah, di sini kita sampaikan kepada anak-anak bahwa ada kemungkinan ketika orang-orang lain tahu bahwa Yesus sudah mati, maka orang-orang Yahudi itu akan datang kepada para murid dan mengira para murid yang mengambil tubuh Yesus Kristus dan membuat sebuah kebohongan bahwa Yesus itu bangkit. Jadi para murid takut dituduh yang bukan-bukan. Nah, karena itu mereka berdiam di dalam satu ruangan bersama-sama dan mereka kunci ruangan itu supaya tidak ada orang yang bisa berjumpa dengan mereka. Nah, begitu mereka mengunci ruangan lalu mereka tinggal di dalam dengan takut dan sedih yang luar biasa, ternyata ada sebuah kejutan. Apa ya kejutannya? Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Wah, begitu melihat ini para murid kaget. Kok bisa? Ini beneran Tuhan Yesus bukan ya? Atau jangan-jangan ini hantu ya? Menurut teman-teman, ini Tuhan Yesus atau hantu ya? Nah, biarkan mereka menjawab. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Apa buktinya kalau ini Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus juga mau meyakinkan para muridnya bahwa ini adalah sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menunjukkan tangannya. Lihat, tangannya ditunjukkan. Ada apa di sana?
ada bekas luka di telapak tangannya, bekas dipaku. Para murid melihat dan wah, benar nih, kayaknya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memberikan bukti lain lagi selain tangannya. Apa ya? Nah, Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa di tubuhnya ada sebuah bekas luka, bekas tombak yang menusuk di lambungnya. Wah, melihat hal ini, para murid, wah, benar nih, ini adalah Tuhan Yesus. Dan mereka yakin sejak saat itu bahwa sungguh-sungguh Tuhan ada bersama dengan mereka. Nah, begitu para murid melihat itu semua, Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Wah, artinya apa ya teman-teman? Begitu para murid tahu bahwa Yesus ada bersama dengan mereka, Yesus malah bilang, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Oh, ternyata maksudnya Yesus mau bahwa kabar kebangkitan ini juga disampaikan kepada orang-orang lain. Kalau pada hari ini mereka gembira sekali karena mereka tahu bahwa Yesus ada bersama dengan mereka dan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Yesus selalu menemani mereka. Nah, mereka juga diajak untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar mereka kabar sukacita tersebut. Nah, sampai di sini kakak-kakak kita bisa masuk ke dalam aplikasi. Bagaimana ya cara kita menyampaikan kabar gembira bahwa Yesus itu bangkit dan Yesus itu tidak meninggalkan kita, Ia ada bersama-sama dengan kita. Nah, di sini kita bisa ngajak anak-anak untuk melihat ada nggak ya orang-orang di sekitar mereka yang merasa sedih atau orang-orang di sekitar mereka yang merasa takut. Misalnya, kalau teman-teman mereka ada yang jatuh, nah itu kan mereka pasti sedih ya, nangis. Apa yang kita lakukan terhadap mereka? Oh, kita bisa tolongin mereka. Atau misalnya ada teman mereka yang sedih karena baru dinakalin sama temannya, disampaikan kata-kata yang nggak enak, misalnya itu dicubit sama temannya. Nah, kita lakukan apa terhadap teman kita? Oh, kita bisa temenin dia, kita bisa hibur dia, atau bisa juga kita ajak main bareng supaya dia nggak sedih lagi. Nah, kakak-kakak bisa memberikan contoh-contoh gimana anak-anak bisa menyampaikan kabar baik itu dengan cara menjadi teman atau menjadi penghibur bagi orang-orang di sekitar mereka yang sedih dan ketakutan. Itu ide cerita untuk anak-anak kelas kecil. Semoga ada bagian-bagian yang bisa menginspirasi kakak-kakak semua. Selamat melayani, Tuhan memberkati pelayanan kita. Terima kasih Kak Kezia untuk ide-ide kreatif di kelas kecil dan kita hendak menuju kelas besar juga masih dengan Kak Kezia. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Kakak-kakak, jumpa dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, diambil dari bahan bacaan Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Bersama dengan kita sudah bersiap Kak Kezia di kelas besar. Mari silahkan Kak Kezia. Halo kakak sekolah minggu, semoga semua dalam keadaan sehat dan semua masih tetap bersemangat ya untuk melayani anak-anak. Nah, hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anak yang ada di kelas besar. Nah, untuk anak-anak kelas besar, tujuan yang mau kita capai bersama adalah anak termotivasi untuk memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit melalui kehidupan mereka sehari-hari. Nah, bagaimana memulai cerita ini? Kakak untuk yang mengajar di kelas onsite atau yang kelas yang hadir tatap muka secara langsung, saya usul untuk bermain box of fear atau kotak ketakutan. Nah, apa yang mau kita lakukan sama-sama di sini? Jadi idenya adalah anak-anak itu akan meraba benda apa yang ada di dalam box. Tapi mereka tidak bisa melihat sehingga mereka harus meraba dan menerka-nerka kira-kira itu apa. Nah, hal-hal yang perlu kakak siapkan adalah kardus bekas, lalu bagian depannya itu dibuka, dibiarkan dipotong, dibiarkan terbuka, dan di bagian kanan kirinya itu diberikan lubang, jangan terlalu besar, yang penting tangan-tangan anak itu bisa masuk dan meraba benda yang ada di dalam box. Nah, kalau muridnya ada banyak, kakak bisa minta perwakilan. Jadi bagian yang terbuka ini menghadap ke murid-murid yang lain. Tapi kalau misalnya muridnya hanya sedikit, misalnya hanya sekitar 3, 4, 5, atau mungkin 10 orang, kakak bisa mengajak para murid untuk bergantian meraba. Nah, apa yang akan anak-anak raba di dalam box tersebut? Idenya adalah ada 3 benda yang kakak siapkan. Benda pertama dan kedua itu adalah benda yang kalau dipegang itu kesannya menjijikkan, menakutkan, nggak enak, nggak nyaman untuk dipegang. Nah, beberapa contoh yang saya usulkan misalnya bisa pakai telur. Kalau ada telur yang sudah agak busuk, nah itu boleh juga tuh. Jadi dimasukin ke dalam satu wadah, lalu dituang, gitu kan. Nah itu minta anak-anak untuk meraba telur tersebut. Nah itu mereka akan merasakan teksturnya tuh agak slimy, menjijikan gitu. Kan ada bau-bau yang mungkin nggak enak juga, gitu kan. Kakak juga bisa membuat anak-anak bingung, misalnya dengan memasukkan telur itu ke dalam kulkas dulu supaya teksturnya agak dingin dan agak lebih keras tapi slimy gitu. Nah itu untuk yang pertama. Kakak juga bisa pakai misalnya yang kedua, pakai pisang yang sudah dihancurkan. Jangan terlalu hancur, misalnya dipotong aja, dipotong agak besar, misalnya satu pisang itu dibagi 3 atau dibagi 4, lalu ditaruh di dalam sebuah mangkok. Nah, minta anak-anak untuk meraba itu. Itu kan teksturnya juga tidak terlalu menyenangkan untuk diraba ya. Agak-agak gimana gitu. Nah, biarkan mereka menebak kira-kira apa yang mereka raba. Nah, kalau kakak-kakak nggak punya itu, kakak bisa pakai hal-hal lain, misalnya tanaman, tapi mungkin yang agak teksturnya agak bukan berduri tapi agak tajam gitu. Kalau diraba tuh jadi agak membingungkan, apa ini tajam-tajam gitu kan. Atau pakai yang lain, atau misalnya kayak tanah atau sampah dapur yang sudah dihancurkan gitu ya. Tapi setelah memegang itu, minta anak-anak juga untuk cuci tangan dan kalau bisa pakai hand sanitizer, pokoknya membersihkan tangannya. Nah, itu untuk 2 barang pertama yang dipegang oleh anak-anak. Jadi sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang tidak nyaman untuk diraba. Lalu yang ketiga, ambillah sebuah barang lain, misalnya boneka teddy bear atau boneka apapun yang menyenangkan.
gitu ya. Lalu minta anak untuk meraba boneka tersebut. Nah, kakak karena anak-anak ini tidak tahu apa yang akan mereka raba, biasanya mereka pertama-tama tuh akan yakin gak yakin untuk meraba. Apalagi kalau yang pertama itu pengalamannya tidak begitu baik gitu ya, bendanya agak aneh untuk diraba. Biasanya pada percobaan kedua mereka akan lebih takut untuk meraba. Apalagi kalau udah 2 kali mereka mendapatkan tekstur yang tidak menyenangkan gitu ya, maka pada yang ketiga biasanya mereka akan lebih takut, ini mau nyoba apa enggak gitu. Jadi bayangan-bayangan mereka akan lebih buruk dan lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, kakak pada akhir permainan bisa menyimpulkan bahwa kadang-kadang di dalam hidup ini, kalau kita sudah mendapatkan pengalaman buruk, maka kita itu jadi takut untuk memulai lagi. Kita takut untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita pernah berbuat baik, lalu kita itu diceng-cengin sama teman-teman kita, atau kita diperlakukan tidak baik, padahal kita udah baik sama mereka. Apakah kita masih mau berbuat baik sama mereka? Biasanya kan kita takut, atau kita males atau kita nggak yakin mau melakukan hal itu lagi. Nah, intinya adalah bahwa hal-hal buruk di dalam hidup kita kadang-kadang membuat kita pada akhirnya kapok dan tidak mau melakukan hal tersebut lagi. Nah, dari situ kakak-kakak kita bisa masuk ke dalam cerita bahwa para murid juga pernah mendapatkan perlakuan buruk dalam hidup mereka. Perlakuan buruk itu seperti apa? Kakak-kakak bisa ingatkan lagi tentang perlakuan buruk yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi terhadap guru mereka, Yesus Kristus. Yesus itu kan dihina, diolok-olok, lalu dipermalukan, lalu disalib, dicaci, dicambuk dan sebagainya, sampai pada akhirnya Yesus mati. Dan para murid itu kan melihat semua kejadian itu, sehingga mereka tidak heran kalau mereka kemudian sangat takut dan sangat curiga kepada orang-orang Yahudi. Nah, pada pagi hari itu, ternyata mereka mendapatkan sebuah kabar bahwa Tuhan Yesus tidak ada di kubur. Seorang murid bernama Maria Magdalena mengaku bahwa dia melihat Tuhan. Dan Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kuburnya. Kuburnya sudah kosong. Nah, mendapatkan berita itu, para murid kemudian menjadi takut. Mereka tidak menyambut kabar itu dengan gembira, karena mereka sudah memang pada dasarnya sangat takut, dan mungkin ya tadi kapok dan curiga pada orang lain. Sehingga mungkin dalam bayangan mereka bahwa jangan-jangan Yesus ini diculik oleh orang lain, atau tubuhnya diambil oleh orang lain. Atau paling tidak, jangan-jangan orang Yahudi akan menuduh mereka menculik atau mengambil tubuh guru mereka untuk menyebarkan kabar bohong bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, kecurigaan, ketakutan, kesedihan itu bercampur begitu rupa, sampai pada akhirnya mereka menutup diri dan menutup ruangan itu. Mereka tidak mau ada orang dari luar yang menjumpai mereka. Nah, yang menarik adalah dalam ruangan yang tertutup itu, tiba-tiba Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Yesus yang bangkit itu ternyata tidak bisa dihalangi oleh pintu atau oleh ruangan apapun. Dia hadir di tengah para murid. Nah, tentu para murid tidak langsung gembira ya, tapi mereka kaget dulu dan mereka nggak yakin, bener nggak ya ini Tuhan Yesus? Gitu. Atau jangan-jangan ini hantu. Maka Yesus berusaha untuk meyakinkan para murid bahwa ini adalah sungguh-sungguh dirinya. Nah, kakak bisa bertanya, apa yang Tuhan Yesus tunjukkan, bagaimana Yesus membuktikan. Nah, pertama Yesus memberikan tangannya. Dia menunjukkan bahwa di tangannya situ ada luka bekas paku yang bekas dia dipaku waktu dia disalib, gitu kan. Nah, disinilah murid-murid mungkin mulai merasa yakin bahwa oh benar ini adalah guru mereka, Tuhan Yesus. Tapi bukti itu saja tampaknya tidak cukup. Lalu Yesus tunjukkan lagi bahwa di lambungnya ada bekas tombak, sehingga daerah lambungnya itu luka, dan Yesus tunjukkan lambungnya itu kepada
para murid. Nah, melihat bukti-bukti tersebut, para murid yakin bahwa oh ini benar-benar adalah Tuhan Yesus, dan ternyata ini bukan hantu. Kalau hantu itu kan nggak mungkin ya tangannya bolong lalu bisa diraba, atau tubuhnya itu juga kan tidak akan bisa diraba dari kelihatan bekasnya. Tapi karena Yesus ini adalah sungguh-sungguh Yesus yang bangkit, maka ada bekas luka itu, dan itu memberikan keyakinan bahwa bagi para murid untuk menyadari bahwa sungguh yang ada bersama dengan mereka adalah guru mereka. Nah, kesadaran bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka membuat mereka menjadi sangat bergembira. Nah, ketika mereka bergembira, itulah Yesus memberikan salam dan perintah kepada mereka. Damai sejahtera bagi kamu, kata Yesus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Nah, apa arti kata-kata Yesus itu? Nah, kalau mereka sudah sadar dan mereka sudah gembira bahwa sungguh ini adalah Tuhan Yesus yang mereka jumpai, guru mereka sendiri. Yesus tidak pernah meninggalkan mereka dan ada selalu bersama-sama dengan mereka. Nah, mereka diajak untuk kembali melakukan tugas-tugas mereka seperti sedia kala. Kembali membagikan kabar gembira itu kepada orang-orang yang ada di luar sana. Kembali bersemangat. Nah, dari sini kita bisa masuk ke aplikasi KKK. Kalau tadi di awal kita mungkin udah mulai dengan bagaimana pengalaman kita, apakah kita pernah dilakukan buruk, apakah kita pernah kapok melakukan hal yang baik dan benar. Nah, kita bisa ingatkan lagi mereka akan pengalaman tersebut. Kalau di awal belum sempat ini disinggung, kita bisa tanya sekarang di bagian aplikasi ini. Dan ingatkan lagi bahwa Yesus yang bangkit itu sekarang menemani kita dan ada bersama-sama dengan kita. Ia mengembusi para murid dengan Roh Kudus, memberikan pertolongan kepada mereka, dan sama seperti itu juga, ia sekarang mau memberikan pertolongan kita, supaya kita bisa membagikan kembali kabar gembira itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan, berbagi sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Kakak bisa memberikan contoh-contoh yang lebih konkret pada bagian aplikasi ini. Nah, pertanyaannya, lalu gimana Kak kalau misalnya anak-anak itu tidak hadir secara onsite? Kita mau pakai ide cerita apa? Nah, untuk anak-anak yang dilayani secara online atau Zoom, kita bisa mulai dengan tebak kisah. Jadi kakak mulai mengajak anak-anak untuk menebak kisah-kisah pelayanan yang dilakukan oleh Yesus dengan para muridnya. Apa aja sih yang pernah Yesus lakukan bersama dengan para murid? Nah, kita bisa masukin gambar-gambar. Nah, ini misalnya, ada yang tahu nggak ini cerita apa? Ya, ini adalah cerita Tuhan Yesus membagikan 5 roti dan 2 ikan kepada orang banyak. Yesus ada melayani orang banyak, berbagi dengan orang banyak bersama dengan para muridnya. Nah, ini yang gambar pertama. Lalu gambar kedua, contoh lain. Oh, ini Yesus sedang ngapain ya? Oh, ternyata ada orang yang sakit. Kalau kita ingat, ini cerita Yesus menyembuhkan orang lumpuh di dekat kolam Bethesda. Nah, ada contoh gambar lain, misalnya ketika, nah ini nih, apa ya yang dilakukan Yesus? Wah, Yesus datang lalu dia pegang bagian apanya tuh? Oh, bagian matanya. Kira-kira apa yang Yesus lakukan? Oh, Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta, yang matanya tidak bisa melihat. Nah, apa yang para murid lakukan? Mereka menemani Yesus. Mereka ada bersama-sama dengan Yesus, melihat dan membagikan kabar sukacita itu juga kepada orang si buta. Nah, kakak bisa memberikan contoh-contoh lain di mana Tuhan Yesus dan para muridnya sama-sama memberitakan kabar gembira kepada dunia dengan cara menyembuhkan, melakukan mujizat, atau misalnya kayak gini, ini juga bisa ketika ada di Bait Allah, lalu ada orang yang kerasukan roh jahat, lalu Yesus dan para murid, secara khusus Yesus menolong orang itu
mengeluarkan roh jahat itu keluar, lalu para murid menyaksikan itu semua. Nah, intinya adalah para murid itu selalu ada bersama-sama dengan Yesus dan menemani Yesus untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk dunia. Nah, lalu kita masuk ke gambar terakhir. Apa yang dilakukan oleh para murid di sini? Kakak bisa sampaikan bahwa pada gambar terakhir ini agak beda. Kalau yang pertama sampai ke-4 tadi, semua contoh-contohnya itu Yesus melakukan kebaikan, para murid mengikuti Yesus, membantu Yesus melakukan kebaikan. Nah, di sini para murid itu ketakutan begitu hebat, dan mereka tutup pintu mereka, supaya mereka tidak ada yang bisa bertemu dengan mereka. Nah, di sini ada kontras. Kalau tadi mereka keluar membagikan kabar baik itu kepada orang banyak di luar sana, nah di sini mereka menutup diri, masuk ke dalam sebuah ruangan, dan menghindari orang banyak, tidak mau ketemu dengan orang banyak. Nah, apa yang terjadi sehingga mereka tidak mau ketemu dengan orang banyak? Nah, disinilah kita bisa menyampaikan cerita hari ini, bahwa mereka takut dan mereka menghindari orang banyak supaya mereka tidak diperlakukan buruk oleh orang banyak. Nah, cerita dan aplikasinya bisa masuk ke bagian yang tadi. Ini adalah tambahan atau opsi untuk yang mengajar sekolah minggu di kelas-kelas online. Itu untuk kelas besar hari ini, semoga kakak bisa terbantu mendapatkan sedikit inspirasi dan terus termotivasi untuk melayani anak-anak. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati pelayanan kita. Terima kasih Kak Kezia yang sudah menyampaikan ide-ide kreatif di kelas besar dan sudah rampung untuk episode kali ini, baik itu pembahasan Alkitab, kelas Batita Balita, kelas kecil, dan kelas besar. Mari kakak-kakak, semangat kita terus melakukan persiapan bersama dan kiranya apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak narasumber dapat menjadi inspirasi nih buat kakak-kakak sekalian. Sampai jumpa di episode yang akan datang, namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau boleh menolong kami, agar kami tetap boleh menyalakan api semangat untuk dengan setia melakukan persiapan bersama, sehingga kami dapat menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Berkatilah setiap kakak-kakak, anak-anak Tuhan, setiap kakak-kakak yang Tuhan percaya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, terima kasih Kak Hendra, Kak Devina, Kak Kezia. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.